Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, wa wafiqna taufiqas salihin, wa wahabna ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin, wa ja'alna minhum wa ma'ahum amin amina ya rabbal alamin. Nah, sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in afdalu min fikhin fid dinin wala faqihun wahidun ashaddun ala syaitani min alfi abidin wa likulli syai'in imadun wa imadu hadha din al fiqhu. Ma ubidallahu bi syai'in afdalu min fikhin, ya, ibadah paling afdal, ya, tidak lain adalah fikih, ya, mempelajari ilmu fikih, atau lebih umumnya mempelajari ilmu agama, fiqhu fiddin, dan lebih khususnya ilmu fikih, ya kan? Ya. Apa? Al-fiqhu artinya al-ilmu. Al-fiqhu artinya al-ilmu. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Dan satu orang faqih, ya, bisa diadakan faqih ahli fikih atau ahli agama, ya, asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Asyaddu itu lebih berat, ya, ala syaitan, bagi setan, lebih berat bagi syaitan untuk diganggu, ya. Satu orang ahli fikih lebih berat bagi syaitan untuk diganggu min alfi abidin, daripada 1000 orang ahli agama. Walikulli syai'in imadun, dan segala sesuatu pasti ada tiangnya, ya. Rumah biar dia bisa tegak, biar bisa berdiri, ada tiangnya, ya. Gedung ada tiangnya. Walikulli syai'in imadun, segala sesuatu ada tiangnya. Wa imadu hadad din al-fiqhu, dan tiangnya agama ini, ya, agama apa? Agama Islam adalah al-fiqhu, adalah fikih, ya, adalah fikih, ilmu fikih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. Pikirannya pada kemana ini? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala majalisul ilm. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marartum bi riyadil jannah, jika kalian melewati, ya, taman-taman surga, ya, jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka bersinggahlah kalian, ya, bersinggahlah kalian, ya. Kalau kita melihat pemandangan yang bagus, ya, apa yang akan kita lakukan? Ya, bersinggah. Ya, orang yang nggak bersinggah menyesal nanti, ya, menyesal. Ya kan? Kemarin kita berangkat ke Taman Mini, ya, ada spot-spot yang indah. Kalau kita nggak mengunjungi itu, nyesal setelahnya, ya, sama kan? Nyesal setelahnya. Oh, kenapa saya nggak masuk ke museum ini, atau kita berangkat ke wisata, ya, berangkat ke tempat wisata, dan yang paling indah kita nggak kunjungi, ya, malah kunjunginya ke tempat-tempat yang nggak terkenal, ya, karena nggak tahu, ya. Setelah dikasih tahu, nyesal, ya, karena nggak singgah. Begitupun sama, ya, riyadul jannah
atau taman-taman surga, ya, farta'u, maka bersinggahlah. Kalau kalian lewat taman-taman surga, maka bersinggahlah, ya, nggak usah disuruh, ya, farta'u nggak usah disuruh sebenarnya. Ya, naluri manusia kalau ada tempat bagus bersinggah. Tapi apakah Riyadul Jannah itu, taman-taman surga itu apa? Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa ma Riyadul Jannah, wahai Rasulullah, dan apa taman-taman surga itu? Qala, Rasulullah bersabda, majalisul ilmi, ya, tempat-tempat ilmu, majlis-majlis ilmu. Nah, itulah taman surga, ya, majlis ilmu taman surga. Kalau kita, ya, selama hidup kita tidak pernah singgah, ya, menyesal, ya, maka kita udah tahu, ya, bahwa taman-taman surga adalah majlis ilmu, maka kita singgahlah, ya, bersinggah situ. Lebih menyesal lagi kalau dia udah tahu kok malah tidak bersinggah, ya, tidak singgah, ya. Ini menyesalnya di akhiratnya. Udah tahu majelis ilmu adalah Riyadul Jannah, ya, tetapi dia lewat saja. At-tarhibu min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala wa min katmil ilmi wa min an ya'lam wa la ya'mal. Ini kedengaran suaranya ya? At-tarhib. At-tarhib itu peringatan, ya, peringatan, ya, bahaya, peringatan dari bahaya. Bahaya apa? Min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah, dari mempelajari ilmu, ya, dengan tujuan selain Allah. Mempelajari ilmu tujuannya bukan karena Allah, ya. Wa min katmil ilmi, dan peringatan dari menyembunyikan ilmu. Wa min an ya'lam wala ya'mal, dan peringatan dari, ya, mengetahui ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Ada 3 ini, ya, peringatan di sini, ya. Peringatan pertama, mempelajari ilmu, ya, bukan karena Allah. Yang kedua, menyembunyikan ilmu. Dan yang ketiga, mempelajari ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtahu bihi wajhullah ta'ala la yata'allamahu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannati yaumal qiyamati ya'ni rihaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu, mimma yubtahu bihi wajhullah ta'ala, yang ilmu itu, ya, seharusnya, ya, digunakan untuk mengharapkan keridhaan Allah, ya, ilmu agama, ya, ilmu yang diharapkan mendapatkan keridhaan Allah. Tetapi la yata'allamahu, ya, dia tidak mempelajari ilmu itu illa, kecuali liyusiba bihi aradon minad dunya, untuk mendapatkan keuntungan di dunia. Lam yajid arafal jannah, ya, dia tidak menemukan bau surga. Kapan? Yaumal qiyamati, hari kiamat, hari akhir nanti. Yakni rihaha, ya, arafal jannah, yakni rihaha. Rih apa rih? Rih kalau
bahasa kita terjemahkan angin, ya. Maksudnya baunya, ya. Orang yang belajar ilmu, ya, tanpa mengharapkan ridho Allah atau mempelajarinya dengan niat selain Allah, ya, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Baunya saja nggak dapat, apalagi surganya. Ya, baunya surga nggak dapat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama al-ilma liyubahi bihil ulama wa yumari bihis sufaha. Barang siapa yang mempelajari ilmu liyubahi bihil ulama, untuk mendebat ulama, ya, untuk mendapat ulama, ya. Mendapat ulama bisa diartikan ya pintar-pintaran, ya, mempelajari ilmu untuk pintar-pintaran. Oh, saya lebih pintar dari dia, saya lebih pintar dari dia, ya. Belajar ilmu, kalau belum tercapai, saya belum capek nih, ya, melebihi dia belum tercapai, maka dia, ya, belajar terus hanya untuk, ya, menang, ya, hanya untuk menang. Padahal sesungguhnya ilmu dipelajari bukan hanya untuk menang-menangan saja, bukan berlomba-lomba, ya, berlomba menang-menangan gitu loh. Karena kalau sudah memenangkan biasanya sombong. Kalau niat awalnya ilmu itu digunakan untuk mendapatkan gelar misalkan, ya, gelar-gelar saja, biasanya sombong nanti kalau udah mendapatkannya. Wa yumariya bihi sufaha, ya, dan bisa diartikan membodoh-bodohi, ya, orang yang bodoh, ya, biar ya, menipu orang gitu boleh. Wa yasrifa bihi wujuhan nas, dan menghadapkan kepadanya orang-orang, ya, orang-orang, menghadapkan kepadanya orang-orang, artinya, ya, orang-orang biar melihat apa yang ia miliki, ya, orang-orang yang biar melihat apa yang ia miliki. Dia belajar ilmu, ya, tetapi untuk apa? Untuk dianggap orang alim, ya, bukan karena Allah, ya, untuk dianggap alim, untuk biar manusia itu, pada orang-orang pada tahu, ya, biar terkenal. Maka apa jawabnya di sini? Adkhalahullahu jahannam, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu tetapi untuk pintar-pintaran sama orang lain, ya, atau untuk membodoh-bodohi orang yang bodoh, ya, orang yang di bawahnya, ya, atau untuk memalingkan pandangan orang untuk agar mereka, ya, hanya terpaku pada kita, ya, maka adkhalahu jahannam, Allah akan memasukkan dia ke dalam jahannam, neraka jahannam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar, ya, barang siapa yang ditanya, su'ila ditanya, ya, kalau tanya sa'ala, ya, sa'alat bertanya, su'ila ditanya. Akala makan, ukila dimakan. Dimakan, ya.
Man su'ila ana ilmin, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, tentang suatu ilmu, fakatamahu, kemudian ia menyembunyikannya, uljima, maka dia diikat, ya, dikekang. Ya, uljima itu biasanya buat hewan, tahu hewan kuda. Nah, di sini kalau ditaruh di sini ada namanya tali. Ya, tali itu untuk mengekang, ya. Namanya lijam. Ya, bahasa Arabnya lijam. Nah, uljima itu fiilnya. Berkata mahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Dikekang pada hari akhir, hari kiamat, dengan tali kekangan dari neraka. Atau tidak mau mengamalkan ilmunya, ya, menyebarkan ilmunya, ya. Oh, saya udah pulang kampung nih, udah alim, ya. Biar nggak ada orang alim selain saya, maka tidak menyebarkan ilmunya, ya. Maka dihukum dengan uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zabaniyatu asra'u ila fasaqatil qura minhum ila abadatil awsan. Ya, az-zabaniyah, ya, malaikat zabaniyah yang menyiksa, asra'u ila fasaqatil qura, lebih cepat kepada, ya, orang fasik, ya, fasik yang berilmu. Al-qura itu, ya, orang al-qura itu orang yang berilmu, ya. Istilah qura zaman dulu, qura itu ahli membaca maksudnya, ya. Al-qari, al-qura, ya. Tetapi di sini diartikan ahli ilmu, ya. Zaman dulu al-qura artinya ahli ilmu. Minhum, dari mereka, ila abadatil awsan, daripada, ya, orang yang menyembah berhala, ya. Sebenarnya malaikat yang menyiksa itu, ya, lebih cepat, lebih senang menerkam orang yang fasaqatil qura, orang yang ahli ilmu tapi fasik, ya, orang yang ahli ilmu tapi fasik. Fayaqulun, ya, mereka kemudian bertanya, ya, mengatakan, yubda'u bina, dimulai dari kami, qabla abadil awsan, sebelum penyembah berhala. Ya, heran, bertanya, kenapa saya duluan? Kenapa enggak penyembah berhala dulu? Yang kita tahu, ya, dosa syirik itu dosa paling gede, ya kan? Pasti dihukum dulu kan. Orang yang menyembah berhala, ya, dosanya berapa? Ya, dosanya gede, ya. Maka bingung orang yang ahli ilmu, ya, dia ngiranya dia akan tak, ya, karena dia punya ilmu akan mendapatkan surga dengan mudah. Tapi tidak semudah itu, harus diamalkan. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, laisa man ya'lamu kaman la ya'lam. Ya, dikatakan kepada mereka, orang ahli ilmu tapi fasik, tidak mau mengamalkan ilmunya, laisa man ya'lam kaman la ya'lam, bukanlah orang yang tahu itu seperti orang yang tidak tahu, ya. Sengaja udah tahu sholat itu wajib, sengaja ditinggalin, ya. Beda sama orang yang belum tahu hukum sholat, ya, belum tahu hukum sholat, ya, sengaja riba, tahu dia riba itu haram, ya, dia makan riba. Berbeda sama orang yang nggak tahu riba haram, ya, walaupun nanti belajar, ya, tentang riba haram itu wajib, tapi nggak mungkin orang Islam itu nggak tahu, ya, nggak tahu riba haram, nggak ada. Khamar haram ada, ya, nggak tahu khamar haram,
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul ladzi yu'allimun nasal khaira, ya, misalnya orang yang mengajarkan manusia kebaikan, wa yansa nafsahu, dan ia lupa terhadap dirinya, ya. Dia mengajarkan kepada orang kebaikan, ya, tetapi dia lupa, nggak mengajarkan dirinya, ya. Ilmunya nggak bermanfaat bagi dirinya, ilmunya bermanfaat bagi orang lain, tapi tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu seperti apa? Kama salis siroj, ya, seperti halnya lilin, ya. Siroj ini artinya lilin, ya. Kama salis siroj, ya, seperti siroj itu artinya lampu kan, sebenarnya lampu. Cuma di sini nggak pas kalau diartikan lampu, ya. Lampu, karena lampu apa? Lampu dia menerangi, tapi buat diri sendiri terang, ya. Berbeda sama lilin. Lilin itu bisa menerangi, tapi menggerogoti diri sendiri, ya. Dengan menggerogoti sendiri baru dia bisa nyala, ya. Paham? Ya. Dia menyiksa dirinya walaupun dia bermanfaat, dia menyiksa dirinya manfaat. Sama orang yang punya ilmu, ya kan? Punya ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, tapi ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya, sama seperti lilin. Manfaat bagi orang lain, tapi bagi diri sendiri nggak manfaat. Yudi ulin nasi, ya, dia menerangi manusia, wa yahriku nafsahu, dan dia membakar dirinya sendiri, ya. Lilin, ya, filosofi lilin, ya. Hiduplah, ya, jangan hidup seperti lilin, ya, hiduplah seperti lampu, ya. Kalau dia pengen bermanfaat, manfaat dulu bagi diri sendiri, ya. Kita belajar ilmu, manfaat dulu bagi diri sendiri, ya. Bagaimana manfaat ilmu bagi diri sendiri? Ya, dengan mengamalkannya. Orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya, berarti nggak manfaat ilmunya, ya. Nggak harus kalau kita pulang dari pondok nggak harus jadi kiai misalkan, nggak harus ustadz, nggak harus, ya. Jadi bukan tanda, ya, orang yang bermanfaat ilmunya, ya, misalkan punya pondok, bukan tanda itu. Nanti mafhumnya orang yang punya pondok berarti ilmunya nggak manfaat, nggak punya santri berarti ilmunya nggak manfaat, bukan seperti itu. Tapi bagaimana ilmu itu bisa menuntun dirinya kepada kebaikan. Paham dong? Lanjut. Bismillah. Kita Abu Thaharah, bab sesuci. Bab Thaharah. Thaharah itu suci, ya. At-tarhibu fi Thaharah. At-tarhibu fi Thaharah. At-tarhib itu apa? Motivasi dalam Thaharah. Kurang ha ini. Qala Allah Ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ya, di dalamnya ada orang-orang yang menginginkan, ya, atau menyukai suci, ya, menyukai kesucian. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang yang suci, yang bersuci. Maqala sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru nisful iman, ya, at-tahur nisful iman, ya, suci adalah sebagian dari iman. Maksudnya apa? Itu, ya, suci itu kan ada dua, ya, suci batin maupun suci dohir. Kalau suci batin atau suci dohir dulu, ya, bisa berarti wudu, taharah, wudu mandi, ya, wudu mandi dan sebagainya. Itu suci, ya,
suci zahir. Kenapa? Sholat nggak sah. Ya, kalau nggak suci, ya maka sebagian dari iman situ. Ya, kalau batin apa? Suci hati. Ya, kalau hatinya nggak suci, ya imannya ya berkurang ya. Artinya dosanya semakin banyak, ya kan? Qala sallallahu alaihi wasallam buniyadinu 'alan nadhafah. Maka banyak makalah-makalah atau perkataan-perkataan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, bukan dari hadis. Ya, bukan hadis itu. Ya, tapi ya maknanya sama, ya hampir sama. An-nadhafatu minal iman. Bukan hadis. Kalau di sini qala sallallahu alaihi wasallam berarti hadis. Ya. Tapi kalau yang kita dengar, yang kita hafal, an-nadhafatu minal iman bukan hadis. Ya. Bahkan saking bukan hadisnya, dia tidak tercantum di kitab hadis palsu. Di kitab-kitab hadis palsu aja nggak tercantum apa lagi hadis, ya kan? At-tahuru nisful iman. Qala sallallahu alaihi wasallam buniyadinu 'alan nadhafah. Ya, dunia dibangun. Ya. Ad-dinu agama dibangun 'alan nadhafah, di atas landasan bersih. Ya, landasan bersih. Agama Islam ya, tentu. Ya, maka kita lihat orang-orang Islam itu ya bersih ya. Bukan orang Islamnya, agama Islamnya. Agama Islam bersih. Ya. Mau sholat aja wudu, mandi, ya kan. Masuk masjid itu suci kan, nggak ada yang pakai sendal kan. Kita kalau di tempat-tempat ibadah lain ya pakai sendal. Ya. Siapa tahu juga dia belum mandi wajib, ya kan. Kalau umat Islam wajib, ya nggak boleh junub masuk masjid, ya sholat apa lagi, ya kan. Agama Islam itu agama yang suci, agamanya yang dikotori oleh manusianya, namun lebih ya dikotori oleh orang-orang yang koruptor. Ya, koruptor kalau kita jumlahin ya, orang-orang Islam banyak ya, orang Islam banyak. Bahkan di Kementerian Agama ada koruptornya. Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam miftahu sholati tahur. Kuncinya salat adalah kebersihan. Ya. At-tarhibu fi siwak. Motivasi dalam siwak. Ya, siwak. Apa siwak? Ya, siwak itu. Siwak itu kayu siwak ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an usalliya raq'ataini bisiwakin ahabbu ilayya min an usalliya 70 raq'ah bi ghairi siwak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an usalliya, bahwa saya salat raq'ataini 2 rakaat bisiwak, dengan siwak, itu ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min an usalliya, daripada saya salat sab'ina raq'atan 70 rakaat bi ghairi siwak, tanpa siwak. Ya, lebih saya cintai orang yang salat ya pakai siwak ya 1 rakaat daripada dia salat 70 rakaat tanpa siwak. Ya, maka beli siwak ya. Pahalanya itu 10 kali lipat. Ya, Masya Allah. Berarti rugi 70 kali kalau nggak pakai siwak. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalaulah bukan karena memberatkan terhadap umatku, la faradtu, maka akan saya fardukan alaihim, kepada mereka as-siwak, siwak. Kapan? Inda kulli sholatin, setiap sholat, ketika setiap sholat. Kama faradtu alaihimul wudu, seperti saya fardukan kepada mereka wudu. Ya,
Kalau bukan karena siwak itu nanti memberatkan umatku, ya, akan aku fardukan seperti hanya wudu. Kita fardu, ya mau sholat harus wudu dulu, ya, harus wudu dulu. Begitupun kalau tidak akan memberatkan, akan memfardukan siwak. Saking apa? Saking pentingnya siwak, ya, nadofahnya siwak. Faqala Sayyidina Ali karamallahu wajah, Sayyidina Ali berkata karamallahu wajah, as-siwaku yazidu fil hifdi wa yudhibul balgham. Ya, as-siwak, siwak itu yazidu fil hifdi, menambah dalam menghafal. Kita menghafal, ya, pakai siwak. Jadi sebelum menghafal pakai siwak. Ya. Beli siwak, beli. Ya, Mas Tommy, ya, koordinir beli siwak. Kalau mau digratisin, ya. Iya. Bayangin Mas Tommy beliin Wira siwak, ya, 70 rakaatnya Wira, dapat ngalir pahalanya itu, Masya Allah. Wa yudhibul balgham, dan menghilangkan balgham. Balgham itu dahak. Wallahu a'lam bissawab.